Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Adanya pandemi COVID-19, kita diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan serta menerapkan protokol kesehatan yang benar. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan benar. Cara melakukan 5 langkah cuci tangan dengan sabun yang benar adalah: yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Lakukan dengan benar selama 20 detik. Dari contoh kegiatan mencuci tangan yang benar termasuk dalam teks prosedur. Lalu, apa sih arti dari teks prosedur itu? Yuk kita simak video berikutnya. Pengertian teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Dalam teks jenis ini terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan secara berurutan dengan bahasa yang jelas dan singkat, supaya pembacanya lebih mudah untuk memahami maksud dari teks tersebut dan mengeksekusinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Ciri pertama dari paragraf prosedur adalah berisi langkah-langkah dari suatu kegiatan, entah itu langkah dalam membuat sesuatu, menu masakan, kerajinan tangan, mencuci baju, mencuci tangan, dan sebagainya. Yang kedua, kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Umumnya, teks prosedur dituangkan ke dalam bentuk poin-poin atau dibuat penomoran, sehingga lebih jelas dalam memaparkan langkah-langkah atau tahapan dari awal sampai akhir kepada pembaca. Namun, tidak semua penulis memakai teknik ini, ada pula yang ditulis dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, memakai kalimat saran dan juga larangan. Isi dalam paragraf prosedur biasanya berupa kalimat saran dan juga kalimat larangan. Kalimat saran diberikan penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar, sehingga hasilnya juga benar sekaligus sesuai dengan harapan. Selain itu, digunakan juga kalimat larangan. Larangan ini disampaikan penulis untuk membantu membaca menghindari kesalahan saat mempraktikkan cara dan tahapan yang dipaparkan. Contoh kalimat saran dalam teks prosedur adalah: sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Contoh kalimat larangan dalam teks prosedur misalnya: jangan pegang kipas angin tersebut apabila sedang berputar ke arah kiri dan kanan. Yang keempat, disusun secara sistematis namun detail. Teks prosedur juga disajikan secara sistematis namun tetap detail. Tujuannya tentu saja untuk membantu pembaca mempraktikkan cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Seperti contoh tadi, cara mencuci tangan yang benar yaitu dimulai dengan membasahi tangan, kemudian memakai sabun, membilas dengan air yang mengalir. Sebab kesalahan dalam praktek akan membuat hasil yang dicapai tidak maksimal atau bahkan gagal, sehingga perlu dipaparkan dengan sistematis. Yang kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Teks yang dipaparkan di dalam paragraf prosedur memiliki sifat objektif, sebab bukan hasil hayalan atau karangan dari penulis, melainkan dari pengalaman, analisis, dan percobaan yang dilakukan oleh penulis.
Yang keenam, berisi bilangan urutan atau angka. Seperti yang sudah dipaparkan di awal bahwa teks prosedur berisi suatu tahapan yang dibuat dalam bentuk poin, maka teks jenis ini kemudian memiliki bilangan urutan atau angka. Termasuk juga ketika ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga akan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah ciri-ciri dari teks prosedur. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah jenis kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan lah. Misalnya, kata siapkan, masukkan, hindari, perhatikanlah, masukkanlah, panaskanlah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Kaidah kebahasaan berikut menggunakan kata teknis dengan topik yang diangkat atau dibahas. Misalnya, manfaat jamur tiram untuk kesehatan. Maka penulis akan menggunakan kata teknis seperti nutrisi, kandungan, protein, sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif yakni kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Yang keempat, menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. Paragraf prosedur juga akan menjelaskan mengenai material yang digunakan, mulai dari alat sampai bahan. Tidak hanya menyebutkan alat dan bahan saja dan langkah pengolahan material tersebut, melainkan dilengkapi ukuran, takaran, jumlah, dan warna. Yang kelima, menggunakan verba material dan tingkah laku. Kata kerja atau verba yang digunakan dalam paragraf prosedur juga umumnya menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, haluskan bumbu, tuangkan tepung, teteskan perwarna, dan lain-lain. Selain itu juga menggunakan verba tingkah laku, yakni kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Misalnya kata menerima, yakin, menolak, menikmati, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Teks prosedur juga akan atau sangat sering menggunakan konjungsi atau kata hubung temporal, yakni jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan atau dijelaskan dengan kronologi. Misalnya menggunakan kata setelah itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Itulah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Yang pertama, teks untuk menggunakan suatu alat atau benda. Jenis pertama dari teks prosedur adalah berisi prosedur atau tahapan yang memaparkan penggunaan alat atau benda. Kemudian bisa juga memaparkan penggunaan beberapa bahan lengkap dengan takaran. Sehingga tujuan atau isi dari teks jenis ini bertujuan menjelaskan pembuatan sesuatu. Yang kedua, teks untuk melakukan suatu aktivitas. Jenis teks prosedur ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan suatu aktivitas. Misalnya, tata cara untuk menjaga agar pola makan tetap sehat atau memilih bahan makanan yang sehat, sehingga pembacanya bisa melakukan suatu aktivitas yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih mudah. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat. Teks jenis ini juga sering digunakan untuk memaparkan suatu kebiasaan dan sifat yang sekiranya bermanfaat untuk orang banyak.
sehingga tidak melulu berisi proses pembuatan suatu benda atau barang, melainkan juga memaparkan aktivitas dan kebiasaan yang baik. Itulah jenis-jenis dari teks prosedur. Selanjutnya, struktur penulisan dari teks prosedur. Teks prosedur kemudian juga memiliki struktur penulisan yang khas. Yang pertama, ada pengantar atau pembuka. Secara umum, struktur teks jenis prosedur diawali dengan judul, kemudian disusul dengan kalimat pembuka atau pengantar. Pada bagian pengantar ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas, tahapan pembuatan maupun prakteknya secara langsung. Beberapa juga menjelaskan dulu dengan manfaat dan tujuan penulisannya. Yang kedua, material. Bagian berikutnya adalah penulis menyebutkan dan menjelaskan material yang digunakan. Misalnya dalam pembuatan suatu menu masakan, maka penulis akan menyebutkan bahan yang digunakan dengan lengkap beserta takarannya. Jika membuat suatu kerajinan tangan, maka akan dipaparkan bahan dan juga ukuran. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian berikutnya adalah langkah-langkah atau tahapan dari topik yang diangkat. Sehingga penulis akan berusaha menjelaskan langkah-langkah agar mudah dipahami dan dipraktikkan langsung oleh pembaca. Bisa dalam bentuk urutan poin dan nomor, dan bisa juga dalam bentuk paragraf yang diberi urutan bilangan. Yang keempat, yaitu simpulan. Bagian akhir dari teks prosedur ini adalah simpulan, yang juga disebut dengan bagian penutup. Sesuai dengan namanya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan simpulan dari kegiatan yang dijelaskan tahapan dan prosedurnya. Sekaligus akan ditambahkan beberapa saran dari penulis. Demikianlah materi dari teks prosedur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.